Halo, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Kita akan membahas dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi adalah cara kita mengelompokkan berbagai jenis organisme di dunia ini. Ada beberapa sistem klasifikasi yang digunakan oleh ilmuwan, dan dalam video ini, kita akan membahas 4 sistem utama: sistem alamiah, sistem artifisial, sistem filogenik, dan sistem modern. Pertama-tama, mari kita bahas sistem alamiah. Sistem ini berdasarkan pada kesamaan karakteristik alami organisme. Organisme dikelompokkan berdasarkan kesamaan morfologi, fisiologi, dan perilaku. Contoh pertama adalah pengelompokan berdasarkan morfologi tumbuhan. 1. Pohon. Pohon adalah tumbuhan berkayu yang memiliki batang utama yang kuat dan biasanya tinggi. Mereka memiliki sistem akar yang berkembang baik dan seringkali memiliki cabang-cabang yang berkembang dengan baik. Contohnya pohon antara lain, pohon ek, pohon mangga, pohon cemara, dan pohon kelapa. 2. Perdu atau semak. Perdu atau semak adalah tumbuhan yang lebih rendah daripada pohon, dengan batang yang lebih pendek dan cenderung berkayu. Mereka biasanya tumbuh lebih rendah di tanah dan dapat memiliki banyak cabang. Contoh perdu atau semak antara lain, tanaman tomat, cabai, bunga soka, rembosa mini, dan kembang sepatu. 3. Terna. Terna adalah tumbuhan yang tumbuh rendah di tanah dan tidak memiliki kayu. Mereka sering memiliki siklus hidup yang singkat dan mekar dalam satu musim. Contoh tanaman terna antara lain, rumput, selada, bawang merah, dan wortel. 4. Liana. Liana adalah tumbuhan merambat yang tumbuh menjalar di sekitar tumbuhan lain atau struktur lain untuk mendukung diri mereka sendiri. Anggrek, vanili, tumbuhan gulma klematis, dan alamanda adalah contoh tumbuhan liana. Pengelompokan tumbuhan ini berdasarkan karakteristik morfologi dan ukuran membantu para ilmuwan dan peneliti untuk mengidentifikasi dan menggambarkan berbagai jenis tumbuhan dalam alam. Sistem kedua adalah sistem artifisial. Sistem ini adalah pengelompokan berdasarkan kriteria buatan manusia yang mungkin tidak selalu mencerminkan hubungan evolusi sebenarnya. A. Tanaman obat. Kelompok ini mencakup tanaman-tanaman yang memiliki sifat-sifat yang dapat digunakan dalam pengobatan tradisional atau medis. Contoh-contohnya adalah ginseng, jahe, lidah buaya, dan kunyit. B. Tanaman pangan. Kelompok ini mencakup tanaman-tanaman yang dihasilkan untuk makanan manusia, seperti padi, jagung, gandum, kentang, dan kedelai. C. Tanaman hias. Kelompok ini mencakup tanaman-tanaman yang ditanam karena keindahan visual atau nilai dekoratifnya, seperti mawar, anggrek, dan bunga matahari. D. Tanaman bahan papan. Kelompok ini mencakup tanaman-tanaman yang dijadikan bahan papan atau kayu, seperti pohon pinus, kayu jati, dan mahoni. E. Tanaman bahan sandang. Kelompok ini mencakup tanaman-tanaman yang menghasilkan serat atau bahan baku untuk pakaian dan tekstil, seperti kapas, serat kelapa, kapuk, dan getah karet. Klasifikasi filogenik adalah salah satu pendekatan penting dalam klasifikasi makhluk hidup. Pendekatan ini lebih berfokus pada hubungan evolusi dan kerabat antara organisme. Dalam klasifikasi filogenik, organisme dikelompokkan berdasarkan sejarah evolusi mereka dan hubungan genetik yang saling terkait. Salah satu konsep utama dalam klasifikasi filogenik adalah pembuatan pohon filogeni. Pohon filogeni adalah diagram atau grafik yang menggambarkan hubungan evolusi antara berbagai organisme. Pada pohon filogeni, cabang-cabang yang berbeda mewakili percabangan dalam evolusi, di mana organisme tersebut berkembang menjadi beragam bentuk dan spesies yang berbeda. Terakhir, klasifikasi modern. Klasifikasi modern adalah salah satu pendekatan terkini dalam klasifikasi makhluk hidup.
Sistem ini memanfaatkan perkembangan ilmu genetika dan analisis molekuler untuk mengelompokkan organisme berdasarkan sekuens DNA, RNA, dan informasi genetik lainnya. Ini memungkinkan pengelompokan yang lebih tepat berdasarkan kesamaan genetik. Itulah dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup dalam 4 sistem utama. Klasifikasi membantu kita memahami keragaman kehidupan di dunia ini. Teruslah belajar dan jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan pada guru atau temanmu jika ada yang kurang jelas. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.